Tuhan yang baik, pada saat ini kami Tuhan memilih apakah hidup kami apa adanya atau ada apanya. Biarlah kami mengerti tentang apa adanya dan ada apanya. Mungkin kelihatannya kami bingung, tapi biarlah pagi ini Tuhan belajar Tuhan. Ada kekuatan kuasa yang luar biasa pada saat kami apa adanya menjadi ada apanya. Biarlah Tuhan bekerja dengan ajaib. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Kita telah mendengar sebuah kata yang menarik, yaitu hidup kita itu memilih mana? Apa adanya, ada apanya. Bisa mengerti nggak bahwa ada perbedaan walaupun kelihatannya itu tidak ada perbedaan? Bagaimana kita hidup? Apakah kita memilih apa adanya atau ada apanya? Beberapa orang memilih hidup apa adanya. Maka dari pernyataan di atas, menerima apapun adanya dong kalau apa adanya. Sebaliknya kalau kita hidup itu ada apanya, maka akan timbul kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran? Jika kita hidup selalu ada yang harus kita pegang atau ada apanya, makanya kita selalu ingin punya apa yang kita dapat. Itulah namanya ada apanya. Bapak Saudara sekalian, kita bisa mengerti, tapi biarlah firman Tuhan akan menajamkan pengertiannya, sehingga kita akan tahu mana perbedaan yang sangat besar antara apa adanya dan ada apanya. Hari ini juga kita akan bisa melihat ada kuasa perbedaan antara manusia dengan ada apanya dengan Tuhan apa adanya. Sehingga kita akan melihat kekuatannya dari mana. Let my people go. The slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Who is this God that I should let your people go? Aaron, cast down my staff before Pharaoh, that he may see the power of God. In this you shall know that the Lord is God. Mother! He turned his staff into a cobra. Nothing of his will harm you, my son. The power of your God is a cheap magician's trick. Janus. Mother, look! Janus, do you see? Moses' serpent swallows up the others. Kita akan buka di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 5 mengatakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tangan itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu di tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5 mengatakan, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan dirinya kepadamu. Saudara sekalian, dari 5 ayat ini kita akan melihat bagaimana Musa melihat ada apanya. Pertama, bagaimana bisa bicara dengan Firaun? Saat itu Musa tanpa kekuatan apa-apa, tanpa tahta. Dan ketiga, kekuatan bicaranya lemah karena dia tidak memiliki apa-apa yang menjadi kekuatan.
Dan Firaun sendiri mengeraskan hatinya, dan itu pun Tuhan memberitahu kepada Musa. Dan Musa saat itu juga tidak bisa tahu. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan merubah ada apanya menjadi apa adanya, dan punya kuasa dengan apa adanya menjadi ada apanya. Perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan hikmat dengan apa adanya, yaitu apa yang ada di tongkat Musa. Apa yang di tongkat Musa dimiliki seorang gembala, tapi kecil, tidak berarti. Itu hanya benda, tapi ada kuasa di balik benda itu kan, yaitu kuasa apa adanya menjadi ada apanya kan. Nah, saudara sekalian, pemahaman 5 ayat inilah membawa kita pada satu pernyataan. Mungkin saat kita menghadapi penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan, yang tidak mampu kita bayar, mungkin kita hanya dengan bodreksin atau bodrek kita bisa sembuh. Saat kita lapar, kita hanya memiliki gula, dan gula itu kita kocok dan kita minum, bisa menahan lapar kita kan. Itu adalah apa adanya kan. Saat kita membayar hutang dengan uang yang seadanya, bisa membayar hutang, mungkin nggak kita bisa bayar. Itulah menjadi jawaban-jawaban yang penting buat kehidupan kita. Jawaban di atas adalah biarlah Tuhan memandang kita apa adanya, sehingga kita mendapat ada apanya. Jadi bukan kita cari ada apanya, bukan kita terus pikirkan ada apanya. Biarlah Tuhan memandang kita apa adanya. Ketika Musa ditanya, apa yang ada dalam kamu? Tongkat Tuhan. Biar tongkat ini juga membawa mujizat. Tongkat ini memberi kehidupan yang baru. Tongkat ini juga memberikan pengharapan. Dan tongkat ini adalah kuasa. Bukankah tongkat itu yang menyebabkan kodok-kodok datang menjadi tulah kepada bangsa Mesir? Bukankah tongkat itu juga menjadi ular? Dan bukankah tongkat itu juga membelah laut Tibrau menjadi 2 dan bisa menyelamatkan bangsa? Bapak-Bapak sekalian, pagi hari ini saya mau kasih tahu, biarlah kuasa apa adanya menjadi ada apanya. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan pernyataan terakhir dari saya adalah, biarlah kita hidup apa adanya, karena ada apanya semua Tuhan berikan. Semua Tuhan ciptakan, semua Tuhan berikan jalan keluar. Segala yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Kenapa kita mengerti? Karena kita mengerti konsep. Biarlah kita hidup di hadapan Tuhan apa adanya, dan Tuhan akan memberikan kita adanya apa. Itulah yang memberikan kita berubah. Amin, buat firman Tuhan.